Shalom Kak Rizky, selamat hari Minggu. Hai Karina, apa kabar? Kabar baik Kak Pinkan, kabar kakak? Luar biasa baik. Karina, aku mau nanya dong, Karina kangen gak sih sama ibadah offline? Kangen banget Kak. Apa sih yang Karina kangenin dari ibadah offline? Yang pastinya sih kan kalau offline itu kita bisa ketemu sama adik-adik semua. Terus kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi walaupun kita kangen sama ibadah offline, sekarang kita cuma bisa ibadah online. Kita tetap harus persiapkan yang terbaik buat ibadah kita. Betul Kak, kita tetap harus semangat. Apa aja sih yang perlu kita siapin Karina? Adik-adik kita perlu siapin Alkitab, buku Charis Kids, dan perjamuan kudus ya, jangan lupa. Yuk kita sekarang sama-sama siapin barang-barangnya yuk. Kita hitung sama-sama ya Kak. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, yuk kumpul lagi. Kalian udah pada siapin semuanya? Kalau udah siap, kita bangkit berdiri. Nah, sekarang kita mau mulai ibadahnya sama-sama ya. Oke, Selamat beribadah. Shalom Charis Kids, Blessed Sunday. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan pasti baik kan? Yuk sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kaku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita? Angkat tangannya. Aku. Kita percaya Tuhan Yesus sayang sama kita ya. Kalau gitu sekarang kita mau naikin ucapan syukur kita sama Tuhan. Kita mau kasih tahu Tuhan Yesus kalau kita juga sayang sama Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart.
Adik-adik, sama-sama mari kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus. Yuk sama-sama angkat tangannya, siapin hatinya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari sama-sama kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang sudah berikan darahnya buat kita semua. Sama-sama angkat kedua tangannya. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna.
adik-adik Charis Kids, saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Adik-adik di rumah boleh persiapkan elemen perjamuan kudus ya. Bisa roti, bisa crackers, dan juga bisa jus atau sirup anggur. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus, anak yang paling Kau kasihi yang telah mati untuk kami. Dan saatnya kami anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, kami mau beritakan kematian Tuhan, kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tubuh Tuhan dan sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib menjadi kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya oleh apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, kami semua menjadi sehat, kami punya tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat darah Tuhan, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami menjadi orang benar dan orang kudus. Semua dosa-dosa kami sudah Tuhan Yesus hapuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima janji warisan sebagai orang benar dan orang-orang kudus milik kepunyaan Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami percaya kami anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus yang kudus dan benar. Dan kami percaya kami menerima janji warisan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang benar dan orang kudus milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya kami bersama seluruh keluarga kami semuanya sehat, kami semuanya diberkati berlimpah-limpah, dan kami juga percaya Tuhan Yesus akan selalu setia bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, adik-adik Charis Kids yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hai adik-adik Charis Kids, gimana kabarnya kalian hari ini? Kak Kris berharap adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami dan selalu ada buat kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti cerita Alkitab yang akan kami dengar. Dan pimpin kami Tuhan, agar kami semakin mengenal kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk sama-sama kita katakan, aku anak kesayangan Bapa di sorga. Nah adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang seseorang yang tidak bisa melihat, bahkan dari sejak ia lahir adik-adik. Setiap harinya sungguh berat buat dia, karena ia hanya bisa duduk dan meminta-minta makanan.
ia tidak bisa melakukan banyak hal karena keterbatasannya itu. Apapun yang ia lihat hanya kegelapan. Ia tidak bisa melihat bagaimana indahnya pemandangan atau memandang wajah orang-orang di sekitar dia. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan dan ia melihat orang buta ini. Tuhan Yesus memiliki belas kasihan saat melihat orang buta ini dan ia ingin menolong dan menyembuhkan orang buta ini. Kalian bisa juga melihat dan membaca cerita ini di Alkitab pada Injil Yohanes 9 ayat 1-39. Tuhan Yesus berkata bahwa ia adalah terang dunia. Ia ingin membebaskan orang buta tersebut yang selama ini hidupnya dalam pemandangan yang gelap dan tidak bisa melihat apapun dari sejak lahir. Tuhan Yesus kemudian meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Ia kemudian mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan setelah itu ia menyuruh orang buta tadi untuk pergi dan membasuh dirinya di kolam Siloam. Setelah orang buta itu melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Orang buta tadi jadi bisa melihat lagi loh adik-adik. Wah, keren sekali ya. Bahkan semua orang yang ada di dekatnya terheran-heran untuk melihatnya karena ia sudah buta sejak lahir. Orang buta ini menjadi begitu bersuka cita karena akhirnya ia bisa melihat lagi. Tetapi saat itu terdapat orang-orang Farisi yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Orang-orang Farisi itu marah ketika mengetahui Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu. Mereka bertanya, bagaimana orang buta itu bisa sembuh dan bisa melihat lagi? Orang buta itu pun menjawab dengan begitu berani bahwa dia yang membuat orang buta ini bisa melihat lagi adalah Tuhan Yesus. Orang buta itu tidak takut untuk memberitakan apa yang sudah ia terima dari Tuhan Yesus. Kesembuhan yang diberikan Tuhan Yesus membuat orang buta itu terus memberitakan kuasa Tuhan Yesus ke semua orang yang ia temui. Ia membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dengan kesaksiannya. Hai adik-adik Charis Kids. Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta tadi adalah Tuhan Yesus yang sama yang sangat mengasihi kamu loh. Ia sanggup untuk menyembuhkan apapun dan mengubahkan sesuatu yang sepertinya sudah tidak mungkin untuk berubah. Orang buta tadi sudah tidak bisa melihat dari sejak lahir. Bahkan mungkin ia sudah tidak percaya akan kesembuhan dan mungkin sudah tidak berharap bisa melihat lagi. Tetapi itu semua berubah ketika Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberikan harapan dan Tuhan Yesus bisa memberikan apa yang terlihat seperti tidak mungkin untuk terjadi. Ia adalah Tuhan yang penuh kuasa dan sanggup melakukan apapun. Hari ini adik-adik, apabila ada sesuatu yang membuat kamu takut atau sesuatu yang menurut kamu tidak mungkin bisa berubah, kita sudah mendengar kabar baik hari ini. Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan orang yang buta tadi dan mengubahkan kehidupannya adalah Tuhan Yesus yang sama yang sangat-sangat mengasihi kamu. Seperti ayat Alkitab yang kita baca pada minggu sebelumnya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus sudah datang untuk kita supaya kita bisa memiliki hidup dan juga memiliki hidupnya dalam segala kelimpahan. Artinya, apapun yang kita butuhkan, yang Kak Kris butuhkan, yang kalian butuhkan, Ia sanggup untuk memberikan dengan segala kelimpahan. Baik itu kesembuhan, kekurangan, atau apapun yang kita butuhkan untuk Tuhan Yesus tolong. Ia sanggup untuk memberikannya bagi kita. Ia sanggup untuk membuat hidup kita menjadi berubah. Tugas kita hanyalah untuk terus percaya dan berdoa serta mengucap syukur kepada Tuhan karena kita tahu Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan apapun yang mungkin terlihat tidak mungkin untuk terjadi. Amin adik-adik. Yuk, kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, kami telah belajar bahwa Engkau sanggup untuk mengubahkan segala situasi yang terlihat tidak mungkin dan terlihat mustahil. Kami serahkan Tuhan apapun situasi dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau sanggup mengubahkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Nah adik-adik, sekarang kita kerjain aktivitas Charis Kids ya. Setelah adik-adik selesai, jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk mengirimkan hasil kerja adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihimu. We are Charis Kids.